Hello everyone, my name is Fitri Nijaya with the student number 2329110 from Class B English Education Department, 5th semester at Mandalika University of Education. Okay, so in this video I will present a consecutive interpreting performance, which is a process of interpreting spoken language after the speaker has finished delivering a certain part of the text. So in this video, I will interpret from English into Indonesian while maintaining the original meaning and a context of a message. Okay, so without further ado, let's go started. Enjoy the video, guys. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Besok adalah hari aku akan berubah. Besok adalah hari aku akan bangun pagi, sarapan sehat, jogging pagi, dan menghirup udara. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be. Besok adalah harinya aku ingin berubah menjadi diriku yang sebenarnya. The best version of myself. Versi terbaik dari diriku. Well, change doesn't come easy. Ya, perubahan itu memang tidak mudah. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Anda harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam hidup Anda yang pada akhirnya akan membawa Anda sendiri menjadi versi terbaik dari diri Anda. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Anda juga harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dapat menghalangi jalan Anda. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Kebanyakan orang akan memberitahu Anda bahwa dibutuhkan tepat waktu 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan lama. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. Saya ingat suatu kali ketika saya masih di SMA, guru-guru saya berkata, saya butuh waktu tepat 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Dan saya berpikir, inilah kesempatan saya untuk menjadi pembuat tempat tidur. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Saya berpikir bahwa untuk 21 hari ke depan, daripada bangun setiap hari dan berteriak, "Bu, tolong, jangan lupa rapikan tempat tidurku hari ini." Aku berpikir, aku akan melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m. Hari demi hari, pagi-pagi sekali, sekitar pukul 6 pagi. Even
on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. Bahkan pada hari-hari ketika saya terlambat, saya bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur saya. And I hated every second of it. Dan aku membenci setiap detiknya. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." Dan di hari ke-22, aku membuka mataku. Dan hal pertama yang aku lakukan adalah berkata, "Bu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini." I quit. Saya berhenti. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bed makers. Dan tentu saja diharapkan. Dan saya berpikir, oke, mungkin saya akan lebih buruk dalam hidup dibandingkan seorang tukang pembuat tempat tidur. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Apapun, saya tidak melebih-lebihkan. Jika saya katakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Mari selami sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasan penyebarannya dalam buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an. Ketika ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya, dalam operasi hidung, ia melihat bahwa pasien butuh tepat 21 hari untuk terbiasa dan melihat hidung barunya. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Ia juga memperhatikan bahwa jika seorang pasien diamputasi lengan atau kakinya, pasien akan merasakan anggota tubuhnya selama tepat 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi barunya. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal pada era itu. Dan terjualnya lebih dari 30 juta eksemplar. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people... Dan disinilah titik konfliknya. Mulai terjadi dan masuk akal mengapa orang-orang mulai mempercayai teorinya. Why? Mengapa? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation,
which means something you can do. Nomor 1. Angka 21 dengan sebagai periode waktu yang pendek dan itu juga dianggap sebagai godaan singkat yang berarti sesuatu yang dapat Anda lakukan. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. Nomor 2. Angka 21 juga cukup panjang sehingga bisa dipercaya. Sebuah tantangan yang sulit, tetapi bukan berarti mustahil. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Maksudku, siapa yang ingin mengubah seluruh hidupnya hanya dalam 21 hari? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Apakah Anda ingin bangun pagi setiap hari? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Apakah Anda ingin mulai memasak resep-resep sehat? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? Tidakkah Anda ingin mulai minum smoothie yang aneh? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Dan semuanya itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 bulan. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? Kami akan melakukannya tanpa ragu. Jadi, apakah itu benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam waktu 21 hari? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old, toxic one. Saya tahu, ini terdengar sangat menarik. Tetapi, sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu Anda pertimbangkan untuk dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama yang beracun. Number 1 is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Nomor 1 adalah kompleksitas. Tujuan Anda jika saya memutuskan untuk memulai makan buah setiap hari yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana. Saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih sedikit daripada jika saya ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks, seperti servis tenis. Number 2, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. Nomor 2 adalah konsisten. Perilaku mempengaruhi kecepatan perolehan. Saya yang mengulang perilaku tertentu selama 3 menit sehari. Berbeda dengan teman saya yang mengulang perilaku selama 30 menit sehari. So we want to clear things up. Kami ingin memperjelas semuanya. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membentuk kebiasaan baru? Dan adakah penelitian? Adakah penelitian yang bisa kita andalkan? Yang dapat kita andalkan? Answer is yes. Jawabannya adalah iya.
There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Our Habits Formed. Ada sebuah penelitian terkenal oleh psikolog Philip Lally yang berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Penelitian ini melibatkan 96 orang selama periode 12 minggu. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. Setiap orang memilih kebiasaan baru selama 12 minggu untuk dikerjakan. Misalnya, minum air 3 gelas sebelum makan siang dan berlari selama 15 menit setelah makan malam. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. Setelah 12 minggu, data analisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang secara sadar mulai dilakukan. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 bulan hingga 8 bulan agar tugas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. Karena beberapa orang mampu membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain membutuhkan waktu 254 hari. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Jadi, menurut psikolog Lally, jika Anda ingin mengetahui bahwa yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, kenyataannya Anda mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 8 bulan, bukan hanya 21 hari. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. Teman-teman, entah itu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sebenarnya tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang terpenting adalah kalian harus memulainya hari ini. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Dan begitu Anda memulainya, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baru Anda. Make it part of your schedule, set reminders, create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Jadikan itu bagian dari jadwal Anda. Atur pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung. Dan yang terpenting adalah tidak perlu sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak akan berdampak panjang pada perilaku Anda. Actually,
That'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. Sebenarnya, itu akan memberi Anda waktu untuk tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Dan Anda harus memberi diri Anda waktu untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda yang sungguh lebih baik. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. Saya harus berkomitmen pada sistem dan menerima prosesnya. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Dengan begitu, saya akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil-kecilan daripada terburu-buru melakukan sesuatu. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk ulang. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Jadi, jika Anda benar-benar menginginkannya menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, bangunlah hari ini dan mulai kerjakan. Saya janji, Anda semua akan sampai di sana. Terima kasih.